Sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramasnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Untuk periode Januari sampai Maret 2019, hadiah langsung uang belanja sampai Rp1.000.000 dan aksesoris Steve Floor. Untuk pembelian Vario 125 ada undian berhadiah 3 unit Forza 150, 10 unit CBR 250 RR Black Freedom, dan 15 unit PCX untuk setiap pembelian Vario 125. 4 kali potong angsuran untuk pembelian Vario 125 secara kredit, syarat dan ketentuan berlaku ya. Sempurnakan harimu dengan beli Honda Vario. Hubungi segera Laris Jaya Motor, Jalan Basuki Rahmat nomor 40 Ngawi. Ingat, beli Laris Jaya Motor memberikan kesempatan Anda untuk bergabung menjadi karyawan dan karyawati bagian counter, koordinator lapangan, sales marketing dan administrasi. Segera kirim surat lamaran Anda ke Laris Jaya Motor. Radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Mudah-mudahan stamina juga masih tetap prima dan fresh. Dan tentu saja di siang hari ini yang barusan gabung di ajang sekitar Bahana, selamat siang semuanya ya. Yang temanya di siang hari ini mengenal PMK dan pencegahannya. Dan tentu saja sudah hadir narasumber dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ngawi bersama Ibu Dr. Hewan Wakidah. Selamat siang Bu. Selamat siang. Dan juga sudah hadir di studio Dr. Hewan Supriyanto. Selamat siang. Selamat siang. Pak Supriyanto. Iya, selamat siang. Dan juga sudah hadir di studio Dr. Hewan Tony. Ya, selamat siang. Temanya di siang hari ini, Sobat Bahana semuanya, mengenal PMK dan pencegahannya ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita perkenalkan dulu Ibu Wakidah. Silahkan Bu, mungkin bisa memperkenalkan dulu. Ya, saya Dr. Hewan Wakidah Suryandari. Ya. Saat ini mengemban amanah sebagai Kabid Kesehatan Hewan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Iya. Iya. Bapak Supriyanto, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Supriyanto. Saat ini saya di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi sebagai tenaga medik veteriner. Iya. Saya di bagian bidang kesehatan hewan. Iya, baik, terima kasih Bapak Supriyanto. Selamat siang Sobat Bahana. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Tony Wibowo, di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Saya sebagai subkoordinator pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan. Iya, baik, terima kasih Bapak Tony. Baik Sobat Bahana semuanya yang ingin bertanya-tanya, temanya mengenal PMK dan pencegahannya. Bisa langsung online ya, nanti di 0351744250, SMS atau WA di 085634545545, atau bisa nonton langsung visualnya di Facebooknya Bahana Spasi Ngawi. Bisa juga menggunakan aplikasi Express Radio atau streaming Bahana di www.bahanafmngawi.com. Nah ini sebelum kita ngobrol lebih jauh ya nih Bu Wakidah ya, bisa menjelaskan Bu mengenai PMK itu sendiri. Apa sih PMK itu? Begini ya, PMK atau kepanjangannya adalah penyakit mulut dan kuku. Ya. Itu adalah penyakit pada hewan sapi, kerbau, babi, dan itu yang rentan. Yang kurang rentan itu
kambing domba. Kambing domba malah nggak ini ya, kurang rentan, subklinis gitu. Jadi nggak terlihat secara klinisnya. Penampakan secara klinisnya bagaimana itu kalau pada sapi, kerbau seperti itu adalah ditandai dengan demam yang tinggi bisa mencapai 41 derajat Celcius. Itu kalau ternak demam itu biasanya nafasnya akan lebih cepat, kemudian tidak mau makan, kemudian ada pincang, karena ada mungkin lesi di kuku, sekitar kuku, di atasnya kuku itu tepat di atas kuku itu ada lesi, itu makanya dinamakan penyakit kuku. Penyakit mulut itu di mulutnya ada lesi-lesinya. Lesi itu seperti luka-luka lepuh atau itu di daerah mulut. Itu bisa di luar, kemudian di nostril ya, di hidung, kemudian bisa di bagian gusi atau juga lidah, sehingga itu menyebabkan hewan tidak mau makan juga. Gitu. Dia lemah, tidak mau makan. Itu secara yang harus diketahui seperti apa PMK itu. Jadi para peternak itu bisa melihat sapi saya itu mengarah ke tanda itu dari situ. Utamanya juga akan keluar lendir dari mulut, hipersalivasi. Dari mulutnya ya. Dari nanti. mulut itu banyak gitu. Itu yang tanda yang bisa dilihat mudah oleh siapapun, oleh peternak utamanya. Dalam hal ini peternak bisa segera minta pertolongan atau melapor kepada petugas tempat, bisa dokter hewan atau paramedik veteriner. Itu mantri hewan ya istilahnya. Itu PMK ini mortalitasnya rendah sebenarnya, tergolong rendah antara 1-5%. Mortalitas itu angka kematiannya. Namun penularannya itu sangat tinggi, atau angka kesakitannya itu sangat tinggi. Penularannya cepat, itu bisa mencapai 90-100%. Misalnya dalam kandang ada 1 yang sakit, itu misalnya ada 6 gitu, bisa semuanya nanti akan menunjukkan gejala yang sama, seperti itu. Berarti itu untuk penularannya bisa lewat udara ya Bu ya, bisa ya? Penularannya bisa melalui kontak ya, kontak langsung. Misalnya dari tadi lendir yang keluar atau droplet itu dari mulutnya, air liur itu secara kontak langsung. Kemudian juga pakan atau barang-barang yang terkontaminasi dengan virus. Kemudian juga bisa lewat ini pembawa itu bisa orang, bisa peralatan, bisa alat angkut, pakaian orang, sepatu boot seperti itu bisa. Jadi harus hati-hati untuk ini, harus benar menjaga prokes ya istilahnya ya. Seperti untuk dari kandang ke kandang. Seperti ini corona juga ya Bu ya. Iya, sama-sama virus. Sangat mudah sama seperti virus ya. Seperti itu. Terus juga bisa lewat udara, aerosol itu. Baik. Terus untuk pengobatannya ini gimana nih Pak Tony, bisa menjelaskan nanti? Kalau misalkan sudah terkena gitu, misalkan sapi misalkan sudah terkena, pengobatannya gimana Pak? Ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Kabit, Bu Akidah, bahwa ini penyakit yang sangat menular sekali karena disebabkan oleh virus. Jadi satu kandang itu katakanlah kena 1 ya, itu kena semuanya, menyebar dalam waktu masa inkubasinya 1-14 hari. Tapi biasanya muncul gejala itu setelah 3 hari di dalam kandang. Jadi katakanlah ada peternak itu beli sapi baru dari pasar, itu belum muncul gejalanya, masih mau makan, masih mau minum, itu waktunya sekitar 2-3 hari baru muncul gejala. Gitu ya, jadi baru munculnya 2-3 hari ya, jadi nggak tahu kalau itu kena PMK gitu, nggak tahu ya. Jadi di pasar itu makanya kita lakukan ada pembatasan ya, pembatasan buka tutup pasar. Itu tujuannya adalah untuk menekan penularan virus, terutama untuk peternak-peternak yang masih awam sekali tentang pengetahuan ini. Makanya untuk pengobatan yang jelas kita statusnya masih bebas. Jadi
kita hanya mengobati ternak-ternak yang bergejala mirip PMK. Jadi seperti tadi disampaikan ngiler gitu ya, ada yang ngiler, terus kemudian ada yang pincang karena kakinya sakit, bahkan ada yang tidak bisa berdiri, kalau orang Jawa ngarani ambruk keter-keter gitu ya. Jadi kakinya nggak kuat untuk berdiri lama, itu sudah cuma kita belum belum mengarah ke sana, jadi pengobatannya secara klinis yang nampak saja. Jadi kalau demam kita kasih obat anti demam, terus kemudian kalau vitamin untuk pemberi meningkatkan staminanya, suportif gitu aja. Jadi obat-obatan yang gejalanya muncul saja gitu aja. Okay, terus misalkan sapi yang sehat gitu ya Pak ya, apa ya mesti diberi obat Pak untuk staminanya misalkan biar nggak terkena penyakit gitu? Yang jelas biasanya kalau di lapangan itu peternak sudah banyak yang sadar, maksudnya sadar dengan kesehatan ternaknya, bahwa sapi itu kan uang besar ya. Apalagi ini mau Idul Adha ini. Asetnya besar, terus juga ini muncul keinginan untuk supaya ternaknya itu tetap sehat. Biasanya baru beli itu sudah komunikasi dengan dokter hewan terdekat atau paramedis terdekat untuk memeriksakan kondisi ternaknya ini betul-betul sehat atau enggak. Tapi ya itu tadi, karena masa inkubasinya untuk awal muncul gejala itu sekitar 2-3 hari. Kalau baru beli langsung kemudian diperiksakan ke dokter ataupun paramedis belum nampak gejala. Belum nampak ya Pak. Biasanya kita hanya memberikan terapi suportif, jadi penyuntikan vitamin. Gitu, disuntikan vitamin ya. Menyarankan apa-apa, bisa jadi di kandang ada kurang apa gitu misalnya, dengan sanitasinya, dan itu faktor terpenting juga untuk kesehatan. Percuma kita suntik vitamin yang banyak, tapi ternyata manajemen pemeliharaan di kandang kurang non sewu. Kebersihannya ya Pak terutama ya. Kurang ya sama saja. Di situ kan tempat agen-agen penyakit bersembunyi. Kita biasanya melakukan penyuntikan vitamin, terus kemudian edukasi terkait dengan manajemen pemeliharaan ternak. Itu yang bisa kita lakukan di ternak-ternak yang masih sehat. Gitu. Bahkan ini di Madura tuh ini loh Pak, diberi jamu loh Pak. Oh iya, jamunya ini pon-pon. Iya, diberi jamu untuk ini staminanya sapi itu. Bagus juga. Ya nggak apa-apa ya memang ya. Nggak apa-apa ya. Ya kalau orang saja minum jamu kan jadi lebih sehat. Tapi kalau yang jelas kalau sudah menunjukkan gejala, jamu ya nun sewu kurang begitu cepat, karena jamu kan sifatnya lama dalam waktu lama, jadi ya harus dibantu dengan obat-obatan yang non herbal gitu. Baik, terima kasih Pak Tony penjelasannya. Terus ini Pak, misalkan sapi itu sudah ada gejala-gejala PMK, misalkan sudah istilahnya tuh bahasa Jawanya sudah ngiler Pak, itu gimana Pak untuk mungkin Pak Supriyanto bisa menambahkan, monggo. Ya, selamat siang pendengar Bahana dimanapun Anda berada. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wagedah dan Dr. Tony tadi, kalau sudah terindikasi, terduga atau suspek katakanlah PMK, itu kan mesti ada tanda-tanda klinis. Nah, kita pengobatannya berdasarkan simptom. Simptom itu artinya gejala yang nampak. Gejala yang nampak. Misalnya di situ panas tinggi, ya kasih penurun panas. Ada penumpukan. Awalnya terkena itu panas ya Pak ya, sapinya. Panas. Oh, panas. Begini. Virus begitu masuk itu kan nama badannya ya. Panas. Terus diikuti dengan nafsu makan yang turun ya, kondisi badan turun juga. Nah ini tergantung nanti yang menang itu, perang itu yang menang yang mana. Kalau misalnya menang antibodinya ya dia masih bertahan lama. Kalau dia katakanlah imbang ya 50-50, artinya dia kemungkinan drop juga bisa.
Begitu penjelasan secara imunologi seperti itu. Iya, itu awalnya tuh badan panas, terus akhirnya ngiler itu Pak ya? Iya, itu diikuti dengan biasanya ngiler itu. Ngiler, setelah ngiler, kemudian di sela-sela kukunya, iya, itu ada semacam pus atau nanah. Terus perbatasan antara kuku dan daging itu lunak. Gitu. Itu yang paling menciri. Jadi teman-teman peternak dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Ngawi, kalau menemukan tanda-tanda seperti itu, cepat-cepat saja untuk menghubungi medik atau paramedik tenaga kesehatan hewan terdekat, atau lapor ke Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Kami siap untuk membantu mencari solusi. Solusi. Jadi ini kebanyakan di fenomena di peternak itu kan panik dulu. Iya, panik dulu, apalagi di situ ada provokatornya. Ya maaf, ini kadang-kadang yang mengambil keuntungan dengan kejadian itu. Iya. Ini kami cinta peternak karena dunia kami adalah dunia peternakan. Untuk sering-sering berkonsultasi ke kami. Gitu. Artinya penyakit ini bisa disembuhkan. Tadi Dokter Wagita mengatakan kalau dewasa itu 1-2%, kalau yang pedet, yang muda menyampai 5%, katakanlah seperti itu. Tapi kejadian di lapangan jarang yang mati itu karena PMK itu sendiri. Ini mesti ada ikutannya. Entah itu kembung, entah itu mungkin hipokalsemia atau menyusui atau bagaimana ambruk. Nah, itu rata-rata tidak mati mereka, itu hanya tidak bisa berdiri aja. Nah, itu biasanya panik mereka. Panik itu beruntun namanya. Ya maaf, rata-rata peternak kita itu kan pengetahuan untuk mereka masih perlu diperbaiki. Iya, jadi ini harus berkonsultasi sama dokter hewan ya. Kami Dinas Perikanan dan Peternakan siap untuk menerima keluhan atau konsultasi 24 jam. 24 jam pokoknya. Ya, siap. Gitu. Ya. Baik, Pak. Pak, seumpama itu ya, hewan ternaknya itu misalkan sudah ambruk, Pak. Itu apa bisa diobati, Pak, yang sudah ambruk? Begini. Jadi kejadian-kejadian di lapangan tuh ambruk itu kadang-kadang kan kukunya bukan ambruk total. Artinya dia kadang-kadang masih bisa berdiri. Dia ambruk karena ada kekakuan otot atau muskulus di pahanya karena ada kelukaan itu. Jadi sama seperti kita lukanya di kuku kan sampai paha kita sakit. Nah, kadang-kadang seperti itu. Artinya bukan mutlak itu ambruk terus nggak bisa. Tujuan kita adalah membuat peternak-peternak itu tidak panik, tidak cepat-cepat menjual ternaknya, sehingga kerugian yang dialami bisa diminimalisir. Begitu. Iya, baik. Gitu. Terima kasih Pak Supriyanto penjelasannya. Buat Sobat Bana semuanya yang ingin bertanya-tanya ya bisa langsung online ya di 0351744250 SMS atau WA di 085634545545 ya. Sobat Bana semuanya yang pasti di siang hari ini masih bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ngawi dan temanya mengenal PMK dan pencegahannya. Dikoreksi, Mbak. Rasakan nikmatnya buah segar dari rasa sirup Delisio, Delisio, rasa buah asli 100% gula murni. Bermacam rasa, frambozen, melon, rosen, leci, orange, strawberry, jambu, koko, pandan. Sajikan selalu sirup Delisio, menambah ceria semua suasana. Delisio, pilihan keluarga, paling disuka sirup Delisio. Delisio, sirup Delisio, cita rasa yang teristimewa. Sirup Delisio
terbuat dari 100% gula murni. Bahana Radio, radio keluarga. Aduh, semuanya jadi berantakan. Jangan gak beres-beres. Gimana coba? Mataku, kapan sembuhnya? Kamu kena katarak ya? Pasti miksa banget kan? Masih muda kau udah kena katarak, cepet-cepet disembuhin. Kalau nggak diobatin bisa bahaya loh. Nih, pakai Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata. Bisa menetralkan penglihatan mata, mata minus, mata plus, penglihatan ganda. Bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Wah, ide bagus tuh Lia. Pengen cepet-cepet coba nih. Thanks ya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Bahana FM, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Bahana Radio, radio keluarga. Anda masih mendengarkan Radio Bahana di 104,5 FM. Simak juga siaran streaming Bahana FM di www.bahanafmngawi.com. Atau pengen lihat live penyiar Radio Bahana FM Ngawi? Download saja aplikasi Xspace dengan ketik bit.ly/Xspace dan download aplikasinya di Play Store. Bahana FM Ngawi, radio keluarga Anda yang pas didengar dan pas di hati. Bahana Radio, radio keluarga. FM Bahana Radio. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang talkshow ya. Temanya masih tentang mengenal PMK dan pencegahannya bersama narasumber Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Dan kali ini Sobat Bahana semuanya masih bersama Bapak Dr. Hewan Supriyanto, Bapak Dr. Hewan Tony, dan Ibu Dr. Hewan Wakidah. Bu Wakidah, kalau di Ngawi sendiri Bu, ini apakah sudah ada Bu yang mengenai gejala PMK sendiri? Sampai saat ini di lapangan kita menemukan kasus-kasus yang dengan gejala mirip PMK, mirip PMK. Itu selama ini kita tangani semuanya sudah berhasil kita tangani. Kita lakukan pengobatan dan alhamdulillah banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh ya, Bu ya. Terus itu kebanyakan dari mana Bu untuk yang kena itu? Yang hewan yang paling banyak kena di desa mana? Beberapa wilayah sudah ada. Itu awalnya biasanya dari membeli dari sapi pasar dari hewan seperti itu, karena di sana itu pasar hewan itu menjadi pusat penularan. Soalnya itu berasal dari berbagai wilayah yang kurang bisa dideteksi, karena pada saat dijual di pasar itu kondisinya kan masih sehat. Masih sehat ya. Karena masa inkubasi 1 sampai 14 hari. Itu jadi mungkin pada baru virus masuk atau 2 hari itu belum kelihatan. Dan itu tergantung dari virus yang masuk dan ketahanan sapinya juga. Ya. Kalau virusnya yang masuk sedikit mungkin lama. Nanti sampai di rumah sudah 13 hari itu baru muncul. Itu karena mungkin virusnya sedikit, sapinya lebih tahan. Kalau mungkin virusnya besar atau mungkin udah lama sebenarnya dia membawa virus itu, baru di kandang 2 hari 3 hari sudah muncul, itu bisa. Seperti itu. Makanya diadakan kemarin itu kita kebijakannya ada buka tutup pasar ya Bu. Awalnya kan belum ditutup ya Bu ya, pasar hewan ya. Belum ditutup. Soalnya itu memang benar-benar kebanyakan dari situ. Iya, dari luar Ngawi lah istilahnya ya, kebanyakan ya. Kalau Ngawi sendiri memang belum ada ya dulunya ya awalnya ya. Terus ini Bu, apakah ada yang meninggal Bu untuk hewannya, hewan ternaknya? Tidak ada yang dilaporkan meninggal.
Cuma ya itu karena kejadiannya kan ya belum terlalu banyak ya kasusnya yang kita temukan. Kemudian segera mendapatkan penanganan, walaupun agak panjang itu peternak harus laten mengikuti terus perkembangannya, merawat itu. Dan yang paling utama ternak itu harus diberikan support berupa makanan yang cukup. Dengan makanan yang cukup itu nanti akan membantu pemulihan dari penyakit, dari sakit itu. Akhirnya bisa sembuh ya kebanyakan yang kasusnya yang ada di Ngawi ya Bu ya. Bisa disembuhkan. Baik, terima kasih Bu Wakidah penjelasannya. Terus ini Pak Tony, terus untuk di Ngawi sendiri Pak, untuk supaya tidak tertular PMK untuk hewan ternak itu gimana Pak cara mengatasinya Pak? Iya, terima kasih. Yang jelas gini, tadi sudah disampaikan dengan jelas sebenarnya. Yang terpenting adalah lalu lintas ternak. Jadi bisa dikatakan dihimbau untuk tidak membeli ternak di daerah yang sudah dinyatakan tertular. Bisa seperti kemarin data yang terupdate, memang di sekeliling Kabupaten Ngawi itu sudah mendeklarasikan, istilahnya sudah mengumumkan kepada khalayak ataupun media, itu sudah mengatakan bahwa mereka itu sudah positif dan itu sudah memang didukung dengan data lab. Jadi kalau kami menyarankan di sini adalah batasi lalu lintas ternak, lalu lintas ternak atau pembelian ternak dari daerah-daerah yang tertular. Di antaranya yang kalau yang dari tetangga kita ya dari Magetan. Magetan itu yang paling dekat sama kita adalah Panean, dari Panean, Goranggareng, terus kemudian kalau dari Kabupaten Madiun juga sudah kena, dari Bojonegoro juga sudah kena, Sragen juga sudah kena. Jadi kita dikelilingi daerah-daerah yang kena ini ya, kena ternak. Sudah dinyatakan positif tertular PMK. Itu yang pertama, lalu lintas ternak, membatasi ini betul-betul ditanya betul kalau mau membeli ternak, jangan cuma percaya saja sama bakul. Terus yang kedua adalah bisa melakukan desinfeksi. Desinfeksi itu adalah penyemprotan kandang yang saya katakan tadi diiringi dengan sanitasi. Jadi jangan sampai kita fokus pada penyemprotan dengan menggunakan desinfektan yang sudah direkomendasikan sama ini, menggunakan desinfektan yang mengandung natrium klorid. Natrium klorid bisa gampang kita jumpai. Di sini saya tidak menyebut merek ya, nanti dikira iklan. Nanti bisa langsung. Dari jenis asam sitrat juga bisa. Kalau asam sitrat mudah sekali ditemui. Itu yang disemprot kakinya Pak? Enggak, di lingkungan kandang. Di lingkungan kandang ya. Kandang bisa lantai, bisa dinding, tempat pakan, tapi jangan sampai ke pakannya, gitu. Jadi desinfeksi, sanitasi yang dulunya nun sewu, ini perubahan perilaku peternak juga kita himbau juga. Yang biasanya itu nun sewu kalau di kandang itu nimpal, nimpal kletong atau membersihkan kotoran itu seminggu sekali ya. Nyuwun tulung lah, ini event seperti ini kita harus rajin bersih-bersih tiap hari ya Pak ya? Bisa tiap hari pagi sore ya. Pagi sore, jadi nggak kotoran nggak numpuk, di mana di situ terjadi akumulasi kuman, akumulasi bakteri, virus, jamur dan protozoa lainnya. Jadi sanitasi juga penting. Terus kemudian nutrisi, kita juga perbaikan nutrisi yang biasa selama ini ya saya kasih konsentrat, dikasih katul ataupun polar seperti itu, walaupun itu nambah biaya operasional sebenarnya. Tapi kalau di Sadang itu biasanya itu Pak dari kedelai itu. Itu malah proteinnya tinggi. Biasanya tuh airnya tinggi. Kedelai itu sama kulitnya kedelai biasanya kadang untuk itu yang pakannya. Saran kita pakan yang berimbang gitulah. Pakan yang terbaik pakan yang berimbang. Berimbang itu apa? Ya ada hijauan. Hijauan itu bukan jerami yang hijau loh. Kalau jerami ya sudah dikatakan jerami ya jerami. Tapi kalau di sini dikatakan hijauan itu adalah rumput. Rumput, terus kemudian jerami, makanan tambahan bisa dari
singkong ataupun ini gamblong ya, limbah. Terus kemudian makanan yang sifatnya di situ limbah tapi proteinnya tinggi seperti tadi dikatakan Mbak E. Dari kedelai ya. Kecutan ini. Banyu godokan dele. Iya, rebusannya kedelai Pak biasanya. Itu juga kayaknya anget-anget itu. Terbukti apa? Kok bisa bagus lah? Menggemuk kan? Iya, kebanyakan memang gemuk-gemuk di sana itu. Sapinya. Iya. Terus yang ketiga untuk pencegahan bisa dilakukan vaksinasi dan itu kita masih ya seperti kalau di manusia COVID bisa bebas setelah kita lakukan vaksinasi massal dan itu di booster sampai 2 atau 3 kali. Sama nanti di PMK ini pemerintah pusat juga mengalokasikan untuk melakukan kegiatan vaksinasi tapi ya kita tunggu saja lah. Iya, vaksinasinya tapi khusus untuk hewan ternak ya Pak. Hewan ternak, khusus untuk hewan ternak. Terus yang terakhir batasi kontak. Tadi sudah yang pertama adalah lalu lintas ternak, desinfeksi, sanitasi, nutrisi. Yang ketiga vaksinasi, yang keempat batasi kontak. Kontak itu bisa kontak langsung maupun tidak langsung. Kalau kontak langsung ya antar sapi, bisa di pasar hewan itu kan termasuk dikatakan kontak langsung ya. Terus yang tidak langsung itu bisa dari agen pembawa. Agen pembawa itu justru malah dari ini yang kita tidak tahu, kita tidak sadar sehari-hari itu kadang kebiasaan di desa itu nun sewu sambang-sambangan gitu ya. Saring mengunjungi kandangnya biasanya itu, perlu dibatasi dulu. Jadi sementara hewan ternaknya tidak boleh dikunjungi dulu misalkan Kalau mendengar punya tetangganya ternyata sapinya sakit gitu ya, nggak usah ikut-ikutan melihat kota kayak apa gitu, nggak usah. Mending di rumah aja kita lakukan tindakan-tindakan seperti yang tadi disampaikan adalah desinfeksi, terus sanitasi, nutrisi. Kalau vaksinasi belum, kita nunggu saja. Terus kalau yang tidak langsung lagi adalah orangnya. Selain orangnya itu bisa jadi ini peralatan kandang. Atau ini apa? Makanan sisa. Kadang-kadang ada rumput kan karena dia mulutnya sakit ya, sakit terus akhirnya makannya nggak habis. Nah, itu dibuang. Dibuang sembarangan terus dibuang ke tempat pembuangan lah yang khusus gitu. Jadi biar tidak menulari punya tetangganya kan kasihan. Yang jadi karena ini penularannya cepat, jadi kalau satu kandang kena, lingkungannya itu nanti akan antri. Gitu jadi, ya Pak ya. Bergilir kayak ya, Pak, antri gitu. Jadi A B C D gitu. Jadi yang kita khawatirkan di situ akan terjadi penularan dalam satu kawasan dan akan merembet kemana-mana gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Ya baik, terima kasih Pak Tony penjelasannya. Buat sobat Bana semuanya yang sudah gabung di ajang Talkshow kali ini, terima kasih banget ini yang udah gabung. Dari Ayu yang ada di Ngawi, selamat siang Pak Tony. Ini saya mau tanya, kalau misalkan hewan ternak saya tuh sudah 2 hari tidak mau makan, apakah ini terkena PMK? Terima kasih. Ini dari Ayu yang ada di Ngawi. 2 hari tidak mau makan. Mungkin Pak Supriyanto bisa menjelaskan, Pak. Monggo. Gantian ngetikane. Pakar kita. Oh, pakarnya. Nggih, monggo Pak Supriyanto. Jadi dari pertanyaan Saudara Ayu yang di Ngawi tadi. Iya. 2 hari tidak mau makan. Iya, apakah ini gejala PMK? Iya, mungkin di situ ada penjelasannya, di situ jenis sapinya pedet atau mungkin jantan atau betina. Begini ya, namanya tanda-tanda umum tidak mau makan itu kan secara umum mesti ada. Ketidaknormalan fisiologis sapi itu sendiri. Iya. Nah, untuk cari penyebab itu BF juga bisa. Mungkin di situ infeksi juga bisa, atau dia postpartus. Postpartus itu artinya dia habis melahirkan. Namanya milk fever juga tidak bisa makan. Nggak bisa makan ya Pak ya. Jadi ini secara umum. Secara umum artinya tidak mau makan itu mesti tidak ada ketidaknormalan secara fisiologis di tubuh sapi itu sendiri. Itu. Nah, untuk peneguhan diagnosa secara klinis ya, tanda-tanda klinis kita periksa dulu. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa tidak mau makan itu kena PMK.
kita kembali tadi dengan penjelasan saya tadi, apakah di situ ada leleran yang berlebihan, kemudian ada luka atau lesi di mulutnya, atau mungkin ada kelukaan di antara kedua kuku kaki itu, begitu. Jadi maaf ya, itu kurang lengkap. Pertanyaannya ya tidak mau makan. Iya. Banyak ya, banyak mesti kita periksa. Iya, harus sebaiknya gini ya Pak ya, nanti ya harus mungkin diperiksakan ya. Ada penjelasan lanjutan. Mungkin tanda-tanda ini termasuk itu namanya apa ya, kalau di manusia itu status present ya kan. Terus present tuh mungkin umurnya berapa, ininya berapa, terus mungkin ada penjelasan sedikit habis itu melahirkan atau itu bagaimana gitu. Jadi kita ibaratnya begini, Pak, saya sakit perut, kan mesti dokter nanya. Iya. Mungkin habis mau makan atau bagaimana gitu. Jadi banyak interpretasinya, tidak mau makan itu. Juga nggak mau. Gitu. Ya. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Iya. Ya. Baik, ini ada lagi pertanyaan via WA Bahana di 08563454545. Ini dari Pak Indra yang ada di Ngawi. Pak, ini mau tanya untuk sapi saya itu kalau misalkan supaya tidak terkena PMK, gimana Pak caranya Pak? Apakah ada vitamin tertentu? Terima kasih. Ini dari Hendra yang ada di Ngawi. Pak Hendra yang ada di Ngawi. Yang jawab siapa Pak Tony? Oh, saya juga. Pak Supriyanto. Masih saya ya. Iya. Jadi begini, untuk menghindari agar sapinya tidak terkena PMK, itu jelas kita memprotek diri macam-macam. Kalau dari si individu sapinya mestinya ya vaksin itu cara yang paling efektif. Vaksin ya Pak ya? Iya, cuma kan kita sambil menunggu adanya vaksin. Belum ya Pak, belum sampai ya Pak belum. ya? Jadi begini, sejarahnya begini. Gimana? Kita itu pernah terkena PMK tuh tahun 80-an. 80-an, jadi udah lama banget ya Pak ya? Lama sekali. Kita dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Bukan WHO, IAO. IAO itu International Animal Health Organization. Itu organisasi kesehatan hewan dunia, bukan WHO. Jadi kita juga punya. Itu dinyatakan IAO namanya. IAO. OIA. Iya. Kita itu dinyatakan bebas itu tahun 1990. Jadi kurun waktu 90 sampai sekarang itu kan sekitar 32 tahun. Iya, lama ya Pak ya. Lama. Nah, di situ mungkin karena kita ya bebas ya, mungkin agak terlena atau bagaimana, kita vaksin tidak ada. Vaksin ada, sehingga begitu ada kita ya mau tidak mau harus diadakan lagi. Ya, diadakan lagi ini mesti kita ambil dari isolat lokal. Isolat lokal itu artinya strain yang terkena di kita itu kita bikin vaksin. Nah, itu yang paling efektif, paling manjur untuk menangkis serangan virus itu. Ini yang jelas vaksin ya, penjelasan vaksin nanti. Kemudian yang kita bisa lakukan sekarang adalah satu, ini yang utama, ini jangan sekali-kali mendatangkan sapi dari daerah atau sapi yang kita tidak kenal rekam jejak kesehatannya. Misalnya dari penjual atau mungkin ini sehat kok, sehat. Iya, sehat secara klinis. Tapi secara lab atau secara pemeriksaan serologis kan belum dikatakan itu sehat. Mungkin di situ ada carrier atau pembawa virus itu. Ini tadi vaksin, jangan mendatangkan sapi yang tidak jelas rekam jejak kesehatannya. Kemudian yang ketiga adalah desinfeksi. Nah, ini desinfeksi ini ada sedikit penjelasan ya. Iya, bisa dijelaskan Pak Supriyanto. Ya, dari mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tony. Sebenarnya jenis virus ini adalah dia kebal terhadap desinfektan yang melarutkan lemak. Ini mungkin sedikit agak rumit ya mungkin. Tapi yang jelas ini yang paling efektif ini sebenarnya formalin. Formalin 1% untuk desinfeksi. Itu juga bisa dikatakan untuk mengobati secara cepat
itu gimana Pak untuk formalin di kayak kena luka itu misalkan di ya itu yang katakanlah di pasaran itu kan sekitar 37 cairannya disemprotkan di yang luka itu ke yang luka. Oh gitu. Kita di pasaran itu kan formalin itu sekitar 37,5. Iya. Nah untuk desinfeksi sekitar itu diberikan 1-2%, artinya diencerkan dengan air. Iya. 1 liter katakanlah dengan konsentrasi 37,5. Kalau misalnya ingin menjadikan dia 1%, ya ditambah 36 liter air. Yeah. Itu jadinya 1%. Kalau misalnya 2%, 1 liter itu ditambahkan 1 tangki itu untuk sprayer tanaman itu jadinya nanti 2%. Dan sekitarnya. Saya kira kalau itu untuk dosis yang kecil, walaupun sedikit-sedikit kena makanan, tidak apa-apa dalam jangka pendek untuk mengatasi ini. Kan kita itu namanya kadang-kadang di makanan kita kan juga kadang mengandung formalin yang nakal-nakal itu kayak tahu kayak segalanya itu berapa persen tidak tahu itu. Artinya ini bisa dikatakan secara umum ini tidak apa-apa, masih ambang batasnya masih aman begitu. Ya baik. Jadi saya bilang tadi vaksin, kemudian mendatangkan ternak. Kemudian desinfeksi, dan yang keempat nutrisi yang bagus. Jadi otomatis nutrisi yang bagus itu bisa memberikan kekebalan kepada hewan tersebut. Ini saya ambil contoh di Prandon ya, dari pengamatan saya itu kan lebih banyaknya kedelai. Ya, kedelai. Dia betul proteinnya tinggi. Nah, dia ada kelemahan di situ, kekuatan tulangnya kurang bagus, gitu. Sehingga dia begitu kena ini yang gejala mirip PMK, dia rata-rata ambruk dan kukunya mudah lepas. Gitu. Salah satu kelemahannya itu karena apa? Seperti dikatakan oleh Dr. Tommy tadi, makanannya kurang berimbang. Iya. Berimbang. Jadi mungkin konsentratnya, mineralnya atau bagaimana kurang masukkan. Iya. Soalnya mungkin produksi kedelai banyak tuh ya Pak ya. Ya udah. Biasanya kita lalai. Nah, dampaknya dalam jangka panjang ya seperti itu. Memang gemuk itu. Iya, gemuk, tapi memang tulangnya ya Pak yang kurang kuat. Ditambah masa otot atau dagingnya itu kurang padat, kurang gampak, sehingga katakanlah 3 hari mungkin dirubah pakannya, dia cepat sekali nyusut. Gitu. Ini dari pengamatan kami di lapangan, jadi beda di Prandon dengan di lain tempat. Kita dengan pengobatan standar yang sama, dengan perlakuan yang sama, tingkat kesembuhannya kok beda. Ini kan setelah diamati ternyata itu kebanyakan protein. Kebanyakan protein, bukan kebanyakan, artinya kurang berimbang. Oh, kurang berimbang pakannya. Iya. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanto penjelasannya. Bu Wakidah, mungkin ada yang disampaikan ini buat Sobat Bahana ini yang punya hewan ternak ini khususnya. Silahkan Bu Wakidah. Ini untuk penyakit PMK ini memang benar menular sangat cepat di antara ternak ya. Namun tidak menular pada manusia. Jadi sifatnya tidak zoonosis. Tidak ditularkan kepada manusia, dan dagingnya pun aman dikonsumsi oleh manusia. Juga produk lainnya misalnya susu juga aman asal dimasak dengan benar. Dengan misalnya kalau susu ya dipasteurisasi, kalau daging direbus 30 menit dalam mendidih ya. Itu aman. Jadi ini menghadapi hari raya Kurban. Ini dari MUI juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa misalnya ini ada hewan kurban sapi ya dalam hal ini, kalau dalam kondisi masih tertularnya masih ringan, itu masih sah untuk dijadikan hewan kurban seperti itu. Baik. Masih bisa. Cuma nanti pas waktu hari raya kurban kita kecerdasan generasi muda kita, sehingga nanti pada setelah proses pemotongan dan penanganan dagingnya itu sebaiknya dilakukan desinfeksi. Paling mudah ya asam sitrat tadi ya, sitrun ya. Itu bisa disediakan saat
2 gram sitron dilarutkan dalam dulu. Karena nanti khawatir airnya akan mengalir ke aliran sungai, kemudian akan menular ke ternak kita yang lain seperti itu. Jadi langsung direbus ya Bu ya? Iya, langsung direbus saja. Kalau disimpan dulu di kulkas. Nanti kalau dengan dimasukkan ke dalam kulkas itu 24 jam itu seperti dilayukan. Seperti daging dilayukan, sehingga nanti akan pH-nya akan turun itu sampai 5,9 itu akan mengaktifkan virus. Itu. Jadi itu kira-kira untuk penanganan dagingnya setelah nanti korban, juga setelah pasca korban, tempat korban dilakukan desinfeksi. Paling mudah ya tadi asam sitrat itu. Terima kasih Bu Wagita penjelasannya. Mungkin ingin menambahkan lagi Pak Tony? Baik. Yang jelas himbauan kita dari Bidang Keswan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, kita himbau untuk masyarakat peternak maupun pedagang itu tidak usah panik. Terus kalau ada yang provokasi, katakanlah ada ternaknya kena nggak mau makan 2 hari kayak tadi, nggak usah bingung. Cukup ini aja, kalau langsung tanya pada kita boleh, kita ada nomor call centernya, bisa dicatat nanti atau sekarang aja. Monggo. Sekarang aja, monggo, nanti bisa diulangi lagi call centernya 081 234 07876. Ini kebetulan dengan saya sendiri, Dr. Hewan Tony. Nanti bisa langsung kontak dengan saya, bisa konsultasi dulu. Sekarang zamannya daring ya, jadi bisa konsultasi lewat WA juga bisa, dan gratis. Gratis. 100% gratis konsultasi, karena lewat WA ya. Bayarnya gimana tuh? Maaf intermezzo ya. Jadi itu himbauan kita, nggak usah panik, dijalani aja. Kalau menemui gejala-gejala seperti tadi yang disampaikan, ada leleran di mulut yang berlebihan, coro jawane ngiler, terus kemudian ngosrong, nafasnya tidak teratur, terus kemudian disertai dengan pincang atau tidak kuat berdiri lama, segera menghubungi petugas terdekat. Maksudnya di sini adalah para medis ya, para medis kesehatan hewan, karena kita juga punya para medis IP. IP itu inseminasi buatan. Cara Jawanya ya kawin suntik lah ya. Kawin suntik, jangan, itu juga bisa laporan tapi nggak boleh nangani. Jadi nanti berhak melaporkan, nanti akan diteruskan ke para medis ataupun medis yang terdekat di situ untuk kita lakukan ini tindakan. Paling enggak kita periksa dulu apakah itu gejalanya itu mirip PMK atau bukan, dan yang jelas akan mendapatkan pengobatan. Jadi tadi juga yang pertanyaan kedua, bagaimana cara mencegah supaya sapi kita itu tidak terkena PMK, apa perlu disuntik? Ya monggo, itu tergantung yang punya ternak. Tapi memang yang namanya asupan nutrisi itu jauh lebih penting daripada vitamin. Katakanlah vitamin dari luar itu 10 cc. Anggap saja gini logikanya, sapi kurus disuntik sak botol katakanlah ya, sama yang sapi gemuk yang kondisinya sehat nggak disuntik, itu saya malah lebih baik yang sapi gemuk yang sehat tidak usah disuntik. Jadi asupan vitamin-vitamin yang sifatnya kimia itu dikurangi sebisa mungkin Justru malah yang herbal kayak empon-empon yang banyak yang banyak dan mudah serta murah nggak ya? Murah ya, kayak kunyit, terus jahe, terus kemudian serai, temulawak ya biasanya. Lumayan ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Pokok intinya ini kan melawan virus ya. Melawan virus itu bisanya hanya dilawan oleh antibodi atau kekebalan kita sendiri. Jadi obat-obat yang disuntikkan teman-teman yang di lapangan, dokter hewan maupun para medis, itu hanya sifatnya membantu meringankan gejala saja. Jadi gejalanya panas, kita kasih pereda panas, gejalanya nyeri, kita kasih anti nyeri, terus kemudian antibiotik untuk ini mengurangi infeksi sekunder, karena ya itu tadi
kalau infeksi sekundernya lebih banyak, padahal virusnya cuma nyerang ininya aja, kekuatan tubuhnya kan sapi kan stres ya, terus kemudian daya tubuhnya menurun, nggak mau makan, terus yang peternaknya itu non sewu tidak mau merawat sapinya, padahal peran perawat itu justru malah lebih besar ya daripada dokternya. Kalau dokternya datang meriksa, diagnosis, terus kemudian melakukan injeksi, habis itu kan yang merawat tetap peternaknya. Biasanya kita kasih masukan, Pak, nanti sapinya tolong dirawat. Dirawatnya dalam bentuk apa? Kalau nggak mau makan ya diloloh, Jawanya dijejeli gitu ya, diloloh, dipaksa sedikit. Jadi biar hewan itu tidak non sewu manja. Kalau orang kan ada juga yang kena sakit sedikit gitu dia udah mogok makan. Sama aja sapi juga seperti itu. Ada yang karakternya itu tahan banting, ada yang karakternya itu manja. Jadi kena sakit sedikit dia sudah wis ngelimpruk, nggak mau makan, nggak mau berdiri, wis kayak akhirnya kan yang punya panik. Lah yang punya panik di provokasi sama tetangganya, wis nah dijual aja, masalah mati ya udah langsung dijual sak kandang. Akhirnya investasi petani nggih nun sewu raja kaya nggih, kalau ternak nggih raja kayanya celengane wong tani ya diternak, akhirnya ya sudah celengannya dipecah, akhirnya nggak punya dan non sewu kalau sudah sakit jenengan tawarkan ke bakul, harganya itu fantastis. Turun ya Pak ya. Lebih dari 50%. Bahkan tinggal 30% ada. Gitu. Seperti itu. Yang pernah ada di kejadian di mana itu ada yang kukunya sampai lepas. Yang awalnya itu ditawar 30 juta, sekarang tinggal 9 juta. Turun drastis Pak itu. Jadi kerugian penyakit ini nggak usah begitu dikhawatirkan. Cukup kita itu waspada, meningkatkan kewaspadaan, yaitu tadi segera melaporkan jika menemui gejala-gejala yang mencurigakan. Terus senantiasa konsultasi juga boleh lah, kita menerima konsultasi dengan dokter hewan yang disenangi, monggo, nggak harus siapa-siapa, ndak, yang disenangi mana. Terus kemudian karena ini penyakit tidak menular ke manusia, kita ya agak ini ya, seneng ya. Agak lega maksudnya. Gak terlalu berat. Kalau ibaratnya gantian, kalau dulu itu corona covid itu di manusia, hewannya aman, hewannya guyang-guyu. Kalau sekarang nggak bisa, karena apa? Ternaknya sakit, peternaknya juga ikutan sakit. Sakitnya karena bukan kok ketularan penyakit, tapi karena ngerasane kerugian ekonomi yang diderita. Mungkin baik, itu. Terima kasih Pak Tony penjelasannya. Terima kasih juga Ibu Wakidah, juga Bapak Supriyanto kedatangannya di Radio Bana FM ya. Baik Sobat Bana semuanya, demikian tadi kita ngobrol seru dan talkshow bersama Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi. Temanya mengenal PMK dan pencegahannya. Dan sudah ada narasumber Dr. Hewan Supriyanto, Dr. Hewan Tony, dan Dr. Hewan Wakidah. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih cacar monyet itu? Cacar monyet adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernanah pada kulit. Cacar monyet ini termasuk ke dalam melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi maupun hewan monyet yang terpapar virus cacar monyet. Gejala-gejala cacar monyet yaitu demam, lemas, menggigil, sakit kepala, dan pembengkakan kelenjar getah bening yang ditandai dengan benjolan pada leher, ketiak, maupun selangkangan. Agar kita terhindar dari virus ini, sebaiknya kita melakukan pencegahan seperti menerapkan pola hidup sehat, cuci tangan sebelum makan, makan makanan yang bergizi, dan hindari kontak langsung dengan orang yang terpapar virus cacar monyet. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Bahana FM Ngawi.